Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kita masih bisa berjumpa, bersua, dan berbincang-bincang sekitar isu budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Hari ini kita coba imbas kembali, mengingat sewaktu saya berada di Mekah pada tahun 1975. Dan hari ini coba bercerita tentang pusat pendidikan dan ulama masyaikh yang ada di Mekah pada sekitar tahun 1975. Waktu itu yang paling tenar, terutama di kalangan kami orang asing, mukimin, pendatang, termasuk pendatang yang tidak memiliki dokumen, hanya paspor, dari berbagai bangsa, terutamanya Indonesia, Malaysia, Patani, Thailand, Filipina. Ada juga kalanya dari Singapura, tapi tidak banyak Melayu. Yang paling banyak itu dari India, Pakistan, Afghanistan tidak banyak. Terus dari Afrika, Nigeria terutamanya. Banyak sekali, Nigeria, Somalia, Ethiopia. Kalau di kalangan bangsa Arab, Yaman. Paling banyak dari Yaman. Baik Yaman Utara, San'a, ataupun Yaman Hadramaut. Yaman Selatan, itu paling banyak di kalangan Arab. Kalau dari Mesir, kebanyakannya guru dan pekerja profesional. Jadi masyarakat Mekah hampir dipenuhi oleh warga asing. Yang mana warga asing ini banyak juga di kalangan mereka yang datang sebelum penyatuan Saudi, sebelum berdirinya Saudi, sebelum terbentuknya Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, Saudi Arabia. Jadi rupanya waktu saya ke sana itu pada tahun 1975 sudah ada bangsa-bangsa Indonesia dengan kampung halaman masing-masing. Jadi di sana itu biasa kalau orang Indonesia jarang disebut Al-Indonusi, tapi dilihat dari daerah mana dia datang. Biasanya Fulan Madura, Fulan Batubara, Fulan Indragiri, Fulan Bawean, Fulan Aljawi, Serbaya, Fulan Garut, Fulan Samadani, itu dari Sumedang. Fulan Samara, dari Semarang. Fulan Mandili, dari Mandeling. Kadang kita yang tidak tahu peta Indonesia secara terperinci agak tercari-cari juga. Jadi begitu. Alhasil dari Banjar terutamanya paling banyak. Semua yang datang ke Kalimantan itu disebut Banjar. Semua yang datang dari Pulau Jawa Aljawi, atau mengikut Bandun, Tasik. Itu ada. Yang agak heran itu dari Karawang, Karawan. So, ada juga Karawan Mesir. Begitu juga dengan Damanhuri. Damanhuri asli dari Mesir. Tapi ada lagi Syekh Damanhuri dari Banten. Dimyati, gitu juga. Dimyati asal itu Dumyat dari Mesir. Jadi Dimyati.
mengambil berkah dari Syekh Ahmad Dimyati. Begitulah Tontowi. Misalnya Tonto itu Mesir. Jadi gelaran-gelaran itu kemudian diketahui dari mana. Kalau dari Nigeria itu Hausawi, Kanu, Fallata, dan sebagainya. Dan banyak juga dari Bukhara, Cina, Samarkand, Afghanistan, Kabul, Kabuli. Dari situlah masih Kabuli. Terus Bukhari, memang orang Bukhari. Dan di sana juga pada tahun 1975 ada istilah ribat. Ribat itu kayak semacam pemukiman, diutamakan untuk para penuntut ilmu, pemukiman. Jadi ada ribat Naqsyabandi di Jabal Qubais, Jabal Abi Qubais. Ada juga ribat Bukhara, itu khusus untuk orang-orang Bukhari, Cina, Afghanistan. Tapi Iran, jarang ada Iran. Sebab Iran sudah punya Najaf. Di sana lebih hebat lagi. Al-Husainiyat. Syiah dia sudah mempunyai markasnya tersendiri. Markas agama, markas pendidikan. Bahkan Al-Azhar itu sendiri dulunya adalah markas pendidikan Syiah yang diambil alih secara paksa oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang Kurdi, memeluk Ahlussunnah dan menjadikan Jami' Al-Azhar sebagai pusat kajian Ahlussunnah. Dulunya markas pusat Syiah. Hari ini pun orang Syiah masih menuntut supaya dikembalikan Al-Azhar ke orang Syiah sebagai pemilik asal. Jadi begitu, ada ribat Naqsyabandi di Abu Qubais. Saya ingat lagi di situ banyak kawan-kawan dari Pulau Jawa, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur di situ. Yang mana kebanyakan mereka itu sekolah di Darul Ulum yang diketuai oleh Yasin Fadan dan Solatiyah yang dikepalai oleh Syekh Rahmatullah. Itu nanti ada ceritanya tersendiri. Jadi ribat itu tempat penampungan para pelajar. Dan yang sekolah sedikit di situ. Kebanyakannya mukimin, bahkan mukimin gelap. Tidak ada dokumen jelas. Ada juga yang ada dokumen iqamah. Tapi kajian di ribat itu bersifat kajian manakib. Yasinan, tahlilan, manakib, cerita tentang sirah itu, sirah ini, sejarah itu, sejarah ini, keistimewaan itu, kebanyakannya keistimewaan Nabi dan para sahabat, manakib. Jadi kajian yang nahwu, sorof, balaghah, fikih yang kuat-kuat hampir jarang. Kita akan belajar ilmu itu di sekolah yang resmi atau di Masjidil Haram. Ya, jadi kebanyakan mukimin itu kerjanya tidur, makan, kerja. Mungkin tukang jahit ataupun tenaga musiman, ikut dengan syekh, dengan mutawif, ngurus jemaah haji sebagai bantu-bantu masak. Tapi yang tidak ngaji benar ini nanti kalau balik ke Indonesia jadi ulama, dianggap ulama dengan modal baju putih, sorban, dan ngomong Arab acak-acakan. Kebanyakan. Sedangkan yang berkualitas, yang berilmu, kadang gak mau balik ke Indonesia. Duduk di Saudi atau menyambung pelajaran. Jadi ribat itu ada ribat Naqsyabandi, ada ribat Bukhari,
Dan ada juga ribat Jawi di Misfalah. Ribat Naqsyabandi hanya khusus orang Indonesia. Itu yang katanya pernah tersebarnya di situ tarekat Naqsyabandi. Padahal waktu saya ke sana itu tarekat itu pun tidak jelas. Dan pelajarnya mocok-mocok. Kadang tinggal di ribat, kadang tinggal di kawan lain. Sebab menumpang hidup. Manakala yang ribat Bukhari itu hanya orang Bukhara, Cina, Afghanistan, Pakistan, dan kebanyakannya udah tua-tua. Dan anehnya penghuni ribat Naqsyabandi dengan Bukhara itu, mereka lebih menghidupkan budaya masing-masing. Bahkan bahasa pun tidak pernah kedengaran bercakap bahasa Arab Fusha. Lebih kepada bahasa Arab Amiyah, dialek Mekah. Bahkan kalau di kalangan orang Indonesia dan bangsa lain yang ngomong bahasa masing-masing. Sebab belajar bahasa Arab tidak mudah. Kalau yang Arab klasik, fasih, mesti belajar di sekolah yang resmi. Kalau Amiyah itu ya dari bahasa pasaran yang kebanyakannya tidak belajar. Pekerja bangunan, pekerja bersih-bersih masjid, dan menunggu tenaga musiman. Itulah keadaan kami pada tahun 1975. Sangat memprihatinkan. Bahkan rezeki yang kami makan itu hasil dari simpanan bekerja pada musim haji. Hampir 3 bulan. Disitulah pandai-pandai. Ada yang suka mengumpulkan badal haji, nanti haji ganti. Nanti kalau badal haji itu 1.000 atau 700, carilah nanti penggantinya orang Yaman 300, yang lainnya potong untuk kita. Begitu juga ngumpul dam, dendaan, sembelih kambing, kurban dan sebagainya. Umpamanya dipatok 200, tapi kita beli kambing yang 100. Kan banyak di haraj itu. Nah gitulah akal-akalan mencari nafkah kehidupan. Ada juga yang buat kopiah, buat tudung, buat tob, baju, kodian. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang begitu menjanjikan. Paling tidak ya secara tidak resmi lah. Bekerja buat syahid di sekolah, di universitas, di ma'had. Begitu keadaannya. Untuk menyambung nyawa. Jadi itu tentang ribat dan tentang bangsa. Bangsa Mekah itu memang sudah dipenuhi oleh berbagai bangsa dari Indonesia, dari Asia, terutamanya Bangladesh, Burma, Pakistan, Afghanistan, India, Thailand, Malaysia dikit. Thailand paling banyak. Terutama Thailand Selatan. Mereka beralasan sebagai pelarian politik dari penindasan pemerintahan Buddha. Padahal hari ini Thailand jauh lebih maju. Tapi masih ada aja umat Thailand yang tinggal di Mekah. Padahal Thailand dengan sistemnya, dengan pendidikannya jauh lebih hebat, lebih maju dari Saudi. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kawan-kawan yang lain dari Afrika, kebanyakan dari Nigeria, Somalia, Ethiopia. Padahal Nigeria kaya, tapi masih banyak jemaahnya yang ingin tinggal tetap menjadi tetangga Ka'bah. Jarullah katanya, tetangga Ka'bah. Begitulah keadaan Mekah dari berbagai
etnik asing. Sedangkan orang Arabnya sendiri, terutama yang Saudi Tulen, hampir jarang. Waktu itu hampir tidak ada. Mereka agak jauh tinggalnya. Yang pernah saya jumpa itu marga Al-Wamdi, Al-Qahtadi, tidak banyak. Itu juga dengan Al-Qurashi, tidak banyak. Dan Arab yang ada di situ, ya itulah. Ada Manhuri, Dimyati dari Mesir, Ghazawi dari Palestina, Baghdadi dari Irak, Yamani, banyak Yamani itu, Abdul Yamani, Zaki Yamani, kemudian jadi warga negara Saudi. Dari Yaman, Hadramaut, paling banyak, Bawazir, Badaud, Bayahya, Baswedan, Bahoswen, banyak, Bamarduf, dari Yaman tuh. Dan yang Ba'ba ini aneh juga. Kalau mereka tahu kita ini dari Indonesia, terus mereka bilang, oh saudara saya ada dari Indonesia. Jadi kebanyakan Yaman Hadramaut itu sudah menjalin hubungan dengan Yaman Hadramaut yang banyak di Jawa Timur ataupun di Pulau Jawa. Di situ. Tapi kalau Yaman dari San'a yang lebih maju dari utara, nggak ada. Nggak ada. Bahkan Yaman Hadramaut yang paling terkenal itu Ali Ahmad Bakathir. Ali Ahmad Bakathir dari Surabaya. Beliau merupakan tokoh sastrawan selevel dengan Ahmad Syauqi atau Hussein. Dan Ali Ahmad Bakathir dia pindah ke Mesir, hijrah ke Mesir. Dan tidak balik lagi ke Indonesia. Padahal dia orang Indonesia, Hadramaut. Tapi mencari nasib di Mesir. Ali Ahmad Bakathir yang menulis Wa Islamah. Dan banyak lagi lah novel-novel Ali Ahmad Bakathir. Nah ini yang paling hebat, menunjukkan kehebatan Yaman Hadramaut dan membawa nama Indonesia. Bukan hanya Yaman yang sibuk dengan sholawat. Sholawat, dongeng, sholawat, dongeng, sholawat, dongeng. Dongeng itu manakib lah. Dan itu yang Yaman yang paling banyak di Mekah itu dari dua-dua. Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Yaman Utara kebanyakannya bekerja. Tapi Yaman Hadramaut, Bin Laden, Badaud, Baini, dia bekerja sama dengan Yaman Hadrami yang sudah berwarga negara Saudi dan biasanya mereka berbisnis, punya kedai. Itu dia. Tapi saya tahu kemudian, saya pikir dulu orang Yaman Utara dan Selatan itu sama dengan bangsa Saudi. Rupanya mereka sama juga kayak kita, warga asing. Dan kalau mau jadi Saudi itu banyak prosesnya. Itulah mayoritas hampir 99% warga Mekah itu orang asing pada tahun 1975. Kemudian dilakukan pembersihan pada era Fahad dan era Abdullah, King Fahad, King Abdullah dan seterusnya. Hari ini pun masih gencar membersih-bersih Mekah dari warga asing. Dan banyak mualad-mualad. Anak-anak warga asing yang lahir di Mekah itu terpaksa dipulangkan ke negara masing-masing, ke Afghanistan, ke Yaman, ke Pakistan, ke Nigeria, ke Indonesia, ke Malaysia. Beruntung kalau yang balik ke Malaysia, sebab Malaysia jauh lebih maju. Dan banyak anak-anak mualad
Malaysia yang pernah tinggal di Mekah itu menyambung di Universitas Malaysia yang hebat-hebat. Begitu juga dengan anak-anak Indonesia yang orang tuanya berkemampuan menyambung di IAIN. Tapi mereka tetap, anak-anak mualad ini darah dagingnya Mekah, jati dirinya Mekah, tapi mereka kehilangan jati diri yang asal dan menjadi bangsa mualad yang tidak memiliki jati diri. Ini perlu direhab. Dan di Indonesia banyak, dari Banjar, dari Madura, dari Sumatera, dan lain-lain. Kasihan. Dan sekolah yang paling diincar untuk warga asing di Mekah pada tahun 1975 hanya Sholatiyah dengan Darul Ulum. Waktu saya masuk mula-mula ke Sholatiyah itu lebih banyak orang India. India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh. Dan yang suka nyelip-nyelip itu Yaman. Terutama Yaman Hadramaut. Tapi kebanyakan sekolah di pelajar di Sholatiyah itu India, Pakistan, Nigeria pun ikut-ikutan, Bangladesh, dan orang Indonesia. Ada yang kebanyakan dari Lombok. Kebanyakan dari Lombok. Ada juga dari Madura. Di Sholatiyah. Karena memang Sholatiyah yang hanya menampung orang-orang asing untuk sekolah di situ. Dan katanya Sholatiyah itu didirikan oleh keturunan Syekh Rahmatullah Al-Hindi, yang katanya masih lagi keturunan Sayyidina Utsman. Begitulah. Tapi sekarang kalau mau betul-betul mengaku, ya dites lah DNA. Sebab mereka kebanyakannya orang India. Dan kita masuk pun, waktu saya masuk itu, orang Indonesia tidak banyak. Adalah dari Bandung, saya sendiri dari Karawang, dari Tasik. Tapi yang paling banyak dari Madura, dari Ampenan, Lombok. Dan kebetulan di situ pun ada beberapa ustadz, syekh dari Ampenan, Lombok. Ada 3 orang di Sholatiyah waktu itu, dari Lombok. Yang lainnya, syekh itu dari India, betul-betul dari India, dengan menggunakan slang bahasa Arab India. La tuqbal riwayatihi, riwayatihi. Jadi agak aneh juga. Banyak juga guru di Sholatiyah waktu itu dari Yaman. Dari Yaman. Sebab waktu itu guru yang diambil mengajar di Sholatiyah itu ya guru keluaran ataupun lepasan Sholatiyah juga. Yang tamat dari Sholatiyah, yang hebat, nah, mengajarlah di situ. Jadi belum ada lagi sistem mesti S1, S2, S3. Itu kemudian disusun oleh pemerintahan Saudi dan berlakunya para pengajar yang bersertifikat sah hanya di sekolah-sekolah Saudi. Di sekolah-sekolah yang dibiayai kerajaan Saudi sepenuhnya. Sedangkan Sholatiyah dengan Darul Ulum itu masih ahliyah, masih swasta. Jadi ada kebebasan. Jadi gitulah, Sholatiyah menampung hampir semua bangsa, tapi kebanyakannya di Sholatiyah itu dari India, Pakistan, Bangladesh, Yaman, Ethiopia jarang. Nigeria ada, dari Nigeria, tapi tak banyak. Dari Indonesia itulah
dari Sunda saya dengan kakak, dan ada lagi kawan dari Bandung. Yang lainnya tuh dari Ampenan dan Madura. Manakala Darul Ulum hampir menampung pelajar-pelajar, apa yang saya lihat itu, waktu itu kebanyakannya dari Fatoni, Thailand. Fatoni, Thailand. Darul Ulum, terutama yang ibtidaiyah, menampung anak-anak dari Nusantara. Paling banyak dari Fatoni, Thailand. Nah, kemudian adalah dari Sunda saya. Tidak banyak. Yang banyak dari Madura. Madura, Kalimantan. Tapi sekolah itu memang Darul Ulum Ad-Diniyah, walaupun kepalanya Syekh Yasin Padang, tapi banyak murid dari Fatani, Thailand. Katanya pengungsi Muslim Thailand Selatan. Disitulah. Kalau waktu di Salatiyah kita menggunakan bahasa Arab Mekah yang amburadul, sebab campur dengan orang India, orang Yaman, orang Burma di situ. Dan di Salatiyah tidak melihat usia, tua muda masuk. Sementara di Darul Ulum Ad-Diniyah, kalau yang ibtidaiyah itu memang mesti ikut usia. Di situ memang kebanyakan lah di Darul Ulum Diniyah ibtidaiyah orang Fatani, Madura, Ampenan pun kurang di Darul Ulum. Ampenan dia lebih memilih Salatiyah. Jadi waktu itu Sunda, Tasik saya, yang lain dari Banjar, dari Madura, dan kebanyakan dari Fatani. Kalau orang Malaysia, mukimin Malaysia itu lebih ke Rahmaniyah. Sekolah-sekolah untuk warga Saudi, mereka akan masuk di Al-Falah, An-Namudhajiyah, namanya pun Namudhajiyah. Sekolah contoh, pilihan. Dan untuk SMP dan SMA-nya, orang asing, Darul Ulum. Sebab dia katanya masih swasta. Manakala Salatiyah dari SD, SMP, SMA, Sanawiyah dan Aliyah, semua ada di situ. Semua ada di situ. Dan asatizah ataupun ulama yang resmi adalah ulama yang mengajar di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah itu. Salatiyah Darul Ulum. Banyak. Seperti Syekh Yasin Padan sendiri. Syekh Yasin Padan itu udah tapi dia tidak ngajar di Darul Ulum. Ngajarnya dia di rumah. Hadis. Beliau dipanggil sebagai musnid dunia, sanad dunia. Tapi beliau itu hanya mudir, kepala sekolah untuk SD dan juga SMA Darul Ulum, itu namanya. Dan setahu saya di Darul Ulum pun waktu zaman saya itu guru-gurunya hanya ada Syekh Thohir Banten, Syekh Damanhuri, orang Indonesia. Yang lainnya itu dari Patani. Ustadz Hasanin, Ustadz dari Saudi tak ada. Tidak ada dari Saudi. Saudi, betul-betul Saudi Arab. Kebanyakan pengajar itu dari orang Saudi
mutajannis, yang mempunyai warga negara Saudi, tapi beliau orang Indonesia, Banten, Patani, Thailand, itu yang saya ingat. Bahkan dari Mesir dan dari Yaman pun tidak ada pensyarahnya di situ, gurunya di situ tidak ada. Termasuk di Darul Ulum yang Sanawiyah Aliyah, kebanyakannya dari keturunan Indonesia. Begitu. Itulah keadaannya. Guru-guru di Salatiyah dari Yaman, dari India, dari Lombok adalah pernah saya diajar oleh guru dari Palestina. Tapi karena beliau itu tidak berjanggut, akhirnya dikeluarkan. Sebab mesti berjanggut. Sementara di Darul Ulum banyak guru yang tidak berjanggut sebab dari Asia, terutama dari Indonesia dan Thailand. Itulah guru-guru yang resmi di sekolah. Sedangkan di Masjidil Haram ada juga pengajian yang tidak resmi. Nah, itu yang ngajinya itu memang betul-betul lah mukimin yang tidak ada visa ataupun ilegal, yang kerjanya makan tidur di Masjidil Haram. Itu pun lihat, kebanyakan halakoh atau majelis taklim yang gurunya Saudi, Wahabi, seperti Ibnu Bassam, Ibn Baz, nah itu orang Saudi yang ngaji di situ. Orang Saudi yang tua-tua. Kalau yang anak muda masih di luar, hiburan. Dan mereka lebih suka sekolah resmi, sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Tapi Masjidil Haram secara keseluruhannya, yang belajar di situ kebanyakannya mukimin ilegal. Perhatian saya waktu di Masjidil Haram itu ada syekh dari India mengajar bahasa India, dan yang ngaji di situ hanya orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan. Nah, itu pun mereka jadi masalah sebab rupanya syekh India yang mengajar pun mesti ikut aliran Wahabi, kalau tidak dikeluarkan. Jadi banyak juga orang-orang Bangladesh, Pakistan, ataupun India yang tidak mau ikut Wahabi, ya jarang datang. Akhirnya tidak laku. Itu saya India. Itu halakoh itu biasanya diadakan setelah maghrib dan setelah subuh. Selepas maghrib dan selepas subuh. Nanti ada juga halakoh Abdul Karim Banjar. Memang pakai bahasa Banjar, jarang pakai bahasa Indonesia. Nah, itu. Dan saya dengar kalau pengajiannya itu memang menggunakan fikih Wahabi. Sama juga dengan Syekh Mandili. Nah, itu yang belajar ke situ orang Patani, orang Thailand. Kadang aneh Mandili ini, padahal Syekh Mandili itu dia orang Mandailing, tapi dia lebih memilih muridnya orang-orang Patani, Syekh Mandeli. Sedangkan Syekh Bassam dengan Ibn Baz kadang itu pengajian umum yang kebanyakannya diikuti oleh murid-murid Saudi. Dan kemudian merasa aneh. Jadi murid-murid Saudi yang mengikuti pengajian Bin Bassam dengan Ibn Baz ini kayak murid upahan. Kalau dia datang ramai. Kalau dia
tidak ada. Sebab pemahamannya itu memang pemahaman Wahabi, padahal lebih kepada fikih Hambali, Ibnu Taimiyah. Jadi orang Indonesia tidak tertarik, jarang, satu dua. Kecuali kalau dia mau benar-benar mau menjadi Wahabi, silahkan. Orang Somalia, Nigeria, Ethiopia, nah itu paling banyak. So mereka ingin menjadi guru dan ingin menjadi ataupun mendapatkan jaminan. Biasanya kalau syekh itu membuat rekomendasi untuk mendapatkan iqamah, mendapatkan surat izin sementara, bisa. Tapi biasanya kalau sudah dapat surat izin, iqamah, nah mereka tidak lagi ngaji. Mereka banyak bekerja. Disalahgunakan. Nah, itu keadaannya. Sementara Muhammad Alawil Maliki biasa ngajar setelah maghrib juga, dan itu tidak banyak. Kebanyakan yang mengaji di Masjidil Haram dengan Syekh Alawil Maliki hanya orang Yaman dan orang Indonesia. Oleh karena kebanyakan Indonesia tidak paham bahasa Arab, ya dengar gitu-gitu aja lah, lil barokah. Tapi yang di Masjidil Haram, kalau gurunya Syekh Muhammad Alawil Maliki tidak banyak dan hanya orang Yaman dan juga orang Arab ataupun bangsa Mekah dari etnik lain seperti orang Mekah dari asal Nigeria, orang Mekah dari asal Somalia, orang Yaman terutamanya, dia akan berguru ke Alawil Maliki dan lebih cerita tentang manakib, sirah Nabi, cerita tentang Nabi, dongeng tentang Nabi, itu aja. Alawil Maliki tidak banyak. Jadi yang paling ramai itu kajian ulama Saudi, Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Bassam. Nah, itu selalu banyak. Tapi itu tadi muridnya kebanyakannya orang Saudi dan jarang orang Indonesia dan orang lain mengaji di situ. Itulah keadaannya. Jadi syekh-syekh yang resmi, ustadz-ustadz yang resmi, guru-guru yang resmi, ulama-ulama yang resmi, kalau orang asing yang ada di Salatiyah dan di Darul Ulum. Dan kalau guru, ulama, ilmuwan yang betul-betul sarjana yang diakui oleh Saudi, ya yang ada di sekolah yang resmi, SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Mutawassithah, Thanawiyah, Jami'iyah, Ummul Qura. Dulu Ummul Qura itu masih cabang King Abdul Aziz di Jeddah. Kemudian dijadikan universitas sendiri sebagai Ummul Qura. Nah, di situ pun ulama-ulama itu mesti sarjana. Mesti sarjana. Pernah buat seketika dibenarkan yang hanya mempunyai S1. Tapi setelah adanya rating dan ranking, semua guru besar yang S1 itu mesti berhenti dan menerima dosen, lektor, lecture, pensarah dengan titel dari S2, magister, master. Itu di Ummul Qura. Dan di situ banyak syekh-syekh yang tenar di situ. Kemudian yang masuk Ummul Qura bukan mudah, dari orang asing.
bahkan dari orang Indonesia hampir jarang. Dulu yang masuk itu ke Ummul Qura diutamakan orang Saudi, kemudian barulah bangsa Arab yang lain yang berkelayakan, yang jelas sekolahnya dari Ummul Qura. Jadi nggak mudah masuk di perguruan Saudi yang resmi, ibtidaiyah, mutawasithah, sanawiyah, jami'iyah, itu tidak mudah. Kecuali kalau ada wasithah, perantaraan. Tapi tetap mesti ada kelayakan akademik yang jelas. Jadi kalau di Ummul Qura itu saya mengenal ada Ali As-Sobuni, pengarang Sofatut Tafasir, ada Said Sabit, pengarang Fiqhus Sunnah, ada Muhammad Qutub, adiknya Said Qutub, aja di situ. Pernah Ali Tantawi yang mempunyai karangan banyak mengajar di situ, tapi karena beliau tidak mempunyai master degree, hanya ada S1, terpaksa dikeluarkan. Walaupun pada mulanya beliau tidak menerima, tapi itulah peraturan internasional yang mengajar di universitas mesti dari master degree. Sekarang muncul banyak syekh-syekh, ulama-ulama, allama yang betul-betul sarjana. Jadi mukimin-mukimin yang tidak jelas, yang tidak ada iqomah, terpaksa belajar macam-macam. Kadang di masjid, kadang di Sholatiyah, kadang di Darul Ulum. Tidak tamat. Itu makanya banyak kawan-kawan dari Jawa Timur, dari pesantren, datang sebentar ke Mekah, dari itu nggak jelas sistemnya, pergi ke Mesir, pergi ke Baghdad. Tapi banyak juga yang tidak tamat sekolahnya. Banyak yang tidak tamat, balik-balik ngaku ulama. Banyak yang tidak tamat, balik-balik ngaku syekh. Sedangkan sekelas Muhammad Alawil Maliki, yang katanya doktor, syekh, pernah mengajar sebentar di Ummul Qura, tapi terus dikeluarkan. Syekh Muhammad Alawil Maliki itu pernah mengajar di Ummul Qura, di King Abdul Aziz, tapi sebentar dikeluarkan. Isunya banyak, katanya ijazahnya tidak diakui, ijazahnya abal-abal. Terus katanya lagi ajaran yang diajarkan oleh Syekh Alawil Maliki tidak sesuai dengan ajaran Saudi. So, memang Alawil Maliki lebih kepada tarekat Sufi. Wahabi dengan Sufi itu memang tabrakan lah. Akhirnya Syekh Alawil Maliki mengajar di rumah. Mula-mula di Utaibiyah, terus ke Syarek Sitin ataupun Al-Hafair. Rumah besar di situ. Dan itu tadi, murid-muridnya hanya dari Yaman kebanyakannya. Dan bukan Yaman Utara, kebanyakannya Yaman Selatan, Hadramaut. Al-Attas, Al-Itu, Al-Ini, Al-Idrus, Baswedan, Bawazir, dari Yaman situ. Ditambah dengan murid-murid dari Indonesia, Madura, Ampenan, tapi kebanyakannya Madura. Kebanyakan Madura. Bahkan orang Indonesia yang lain, yang dari kepulauan lain, jarang mengikuti pengajian Alawil Maliki. Kemudian, sebab ada syekh yang lebih hebat lagi, yaitu Syekh Yasin Padang.
Syekh Yasin Padang yang lebih dikenal di kalangan orang Indonesia dan tidak dikenal oleh orang Arab Mekah, tidak dikenal. Bahkan ulama Mekah yang sealiran dengan Wahabi, ajaran Wahabi, menilai Syekh Yasin Padang itu sebagai ulama bid'ah juga. Sebab dia lebih kepada tarekat, sufi. Oleh sebab itu, Syekh Yasin Padang tidak mengajar di sekolah, baik di Ibtidaiyah Darul Ulum ataupun di Sanawiyah Darul Ulum. Beliau mengajar di rumah. Bahkan Yasin Padang tidak pernah mengajar di Masjidil Haram, setahu saya. Dia mengajar di rumah. Jadi di antara syekh yang agak terkenal itu Syekh Ismail Yamani. Dia mengajar di Salatiyah dan mengajar juga di rumah. Sebab ada masjid. Tapi Syekh Yasin Padang, walaupun dia mudir kepada Darul Ulum Ibtidaiyah dan Darul Ulum Sanawiyah, walaupun dia mudir, tapi dia tidak pernah mengajar. Dia mengajar di rumah. Ini pun agak aneh. Terus Yasin Padang itu hanya dikenal oleh orang Indonesia. Orang Saudi sendiri menilainya sebagai syekh bid'ah. Sama dengan Muhammad Alil Maliki. Dipanggil sebagai syekh bid'ah. Sedangkan syekh-syekh yang besar itu Allamah ya tadi. As-Sabuni, Al-Albani, dari Suriah, dari Irak. Yang mengajar di universitas yang resmi. Yang mengajar di sekolah. Jadi syekh-syekh yang ada di Mekah itu dikenal oleh bangsanya masing-masing. Kalau syekh India, ya hanya orang India. Orang lain tidak mau belajar. So, dia lebih banyak menggunakan bahasa India. Kalau syekh Saudi, lebih banyak orang Saudi yang beraliran Wahabi. Orang lain tidak mau ikut. Bahkan banyak waktu kita mendengar majelis Ibn Baz. Setelah banyak pandangannya itu tidak sesuai dengan orang Mesir, orang Arab lain. Semuanya pada meninggalkan, pada tidak suka. Jadi yang mendengarkannya itu yang betul-betul Wahabi. Bahkan ada kalanya dari soal jawab ketika dalam halakoh berlaku juga perdebatan yang sengit. Ya, saya dengarkan aja sebagai pelajar. Saya ikuti semua pelajaran Majelis Taklim yang ada di Masjidil Haram. Yang dengan Syekh India tidak paham sebab menggunakan bahasa India. Yang dengan Abdul Karim Banjar, dengan Mandili, dengan Alawil Maliki yang lebih kepada manakib. Ibn Baz, Ibn Bassam, Ibn Utsaimin, saya ikuti. Dan ulama Saudi itu kalau mengajar di Mekah yang beraliran Wahabi dia dikasih mikrofon. Satu Masjidil Haram kedengaran. Tapi kalau syekh-syekh lain termasuk Alawil Maliki tidak dikasih. Hanya halakoh kecil aja. Tapi namanya di Indonesia syekh ini, syekh ini, syekh ini. Padahal di Masjidil Haram di kalangan orang Saudi sendiri tidak dikenal. Di kalangan ulama malahan Syekh Yasin Padang sebagai mubtadi' ahli bid'ah. Alawil Maliki sebagai ahli bid'ah. Yang agak harum namanya itu Syekh Ismail. Dia mengajar Ismail Yamani. Mengajar di Salatiyah dan mengajar di rumahnya, Miswalah. Nah itu yang di Miswalah saya perhatikan banyak juga orang Arab
belajar dari beliau. Dan beliau pandai memberbagaikan mazhab. Oleh sebab itu diterima. Tapi kalau yang fokus dengan jurusan masing-masing, tarekat, sufi, ya memang dihabisi. Termasuk Alawil Maliki yang dulunya pensyarah, dosen di Ummul Qura, terpaksa dikeluarkan atas berbagai isu. Katanya ijazahnya tidak diakui, katanya kesarjanaannya tidak sesuai dengan aliran Wahabi. Begitulah. Tapi aneh, yang tidak laku di Ummul Qura, di Indonesia Syekh ini malah, Alawil Maliki malah menjadi Habib, Imam, Allamah, ahli surga, pemegang surga, yang direka-reka oleh para pengikutnya. Padahal itu kewujudannya. Itu sebabnya syekh ulama-ulama jebolan Mekah itu perlu dipertanyakan, dari mana, ngaji sama siapa. Sebab di sana ada pengajian resmi dan tidak resmi. Pengajian tidak resmi tidak diakui oleh Saudi. Bahkan di Masjidil Haram sendiri yang resmi itu adalah Ma'hadul Haram, yang ada di Ma'had. Ma'hadul Haram yang ngajar antaranya As-Subail, yaitu Imam Masjidil Haram, Ahmad As-Subail ataupun Muhammad As-Subail. Saya pernah mendengar beberapa kali kajiannya, Ma'hadul Haram. Itu resmi. Tapi yang lainnya itu adalah santri kalong, santri tidak resmi, santri abal-abal. Yang lebih banyak harmoko, dahar molor ngaroko. Nggak ada. Tapi yang harmoko inilah balik ke Indonesia jadi ulama. Ulama Mekah sendiri berkata kepada para mukimin yang tidak tamat ngajinya, yang asal-asal ngajinya, ulama itu bilang, kamu di sini pencuri, kamu mukimin di sini pencuri, haramiyah, tapi balik ke Indonesia jadi ulama, hanya modal sorban, baju putih, subhanallah, entah apa. Makanya yang diakui itu yang jelas. SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, mutawassithah, tsanawiyah, jami'iyah, yang jelas. Dan itu kemudian banyak. Ada di antara murid Muhammad Qutub. Salah seorangnya ada orang Indonesia. Tapi Muhammad Qutub sebenarnya dia hanya memiliki master degree, itu pun dalam bahasa Inggris. Muhammad Qutub itu, adik Said Qutub, mempunyai master degree dalam bahasa Inggris. Oleh karena beliau adik Said Qutub dan ada rekomendasi-rekomendasi tertentu dari pemerintahan Saudi yang ketika itu klop antara Ikhwanul Muslimin dengan Wahabi, antara Ikhwanul Muslimin dengan pendiri Saudi, ya udah. Semua Ikhwanul Muslimin diundang, dijemput, dialu-alukan datang ke Saudi. Sehingga terbentuklah Saudi yang radikal, yang keras, dan pada akhirnya Saudi juga di zaman Raja Salman mengharamkan pertubuhan Ikhwanul Muslimin dan menganggapnya sebagai organisasi teroris dan menghabisi ataupun berusaha untuk menghabisi aliran Ikhwanul Muslimin di Saudi. Tapi ya
Bagaimana pengaruh Muhammad Qutb, Sayyid Qutb yang telah tersebar ke seluruh dunia dan sukar untuk dibersihkan. Jadi ada satu masa pengikut jamaah Ikhwan Muslimin yang diusir dari Mesir itu lari ke Kuwait, ke Saudi, ke Jordan, ke Jerman. Terutama yang di Jerman itu mempengaruhi organisasi-organisasi Islam yang di Turki dan Indonesia dengan Ikhwan Muslimin. Padahal kalau dibaca Ikhwan Muslimin itu perlembagaannya, undang-undangnya persis Nazi, Hitler, fasis. Hari ini kita menyaksikan Ikhwan Muslimin, pertumbuhan organisasi yang diharamkan di Emiriyah, di Saudi, di Mesir, dan menganggapnya sebagai organisasi teroris. Tapi dalam masa lebih dari 50 tahun, akarnya begitu kuat dan berada di mana-mana. Di Pakistan, di India, di Bangladesh, di Indonesia, di Malaysia, di Nigeria, di Suriah, di Saudi, hampir seluruh dunia, di Jerman, di Eropa, bahkan di Amerika. Sekarang baru berusaha untuk menghapuskan, membasmi, ya, tapi tidak semudah itu. Sebab akarnya, kankernya telah kuat menjalar kemana-mana. Begitulah keadaan sekolah di Saudi, di Mekah, sekolah Mekah, masyarakat Mekah. Yang digembur-gemburkan di Indonesia, syekh itu, syekh ini. Di Mekahnya tidak jelas. Sekolah di mana? Di sekolah mocok-mocok, di Masjidil Haram, ataupun di sekolah Darul Ulum atau Salatiyah, yang hanya SD, SMP, SMA, atau masuk ke Universitas Ummul Qura. Itu. Nah, sekarang mungkin ada lagi ma'had-ma'had lain yang baru. Tapi itu. Sama juga dengan di Mesir. Ada ma'had yang resmi, ada ma'had abal-abal. Bahkan di Mesir pun sudah terkenal jual beli ijazah. Di Jordan jual beli ijazah. Di Suriah jual beli ijazah. Sangat mengerikan. Hari ini dengan mudah kita lacak, deteksi dari mana ijazahnya, mana sekolahnya. Itu sebabnya sertifikasi, standarisasi para kiai, para asatizah, para ulama, para ajengan, para habaib, para ulama, para alama perlu ada. Hari ini kita hidup di zaman modern, zaman serba canggih. Dengan mudah kita mendeteksi dia sarjana atau ulama atau apa-apa sebagainya dengan melacak di mana dia belajar. Mudah-mudahan kita, terutama rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, membuka mata, membuka minda, membuka akal pikiran, mencari kebenaran. Dari mana syekh-syekh ini? Termasuk syekh pendiri organisasi-organisasi. Hari ini bisa dilacak di mana belajarnya, kapan, siapa syekhnya. Sebab yang diagung-agungkan Syekh Minangkabawi, Zaini Dahlan, itu di kalangan ulama Saudi dianggap sebagai syekh mubtadi', ahli bid'ah.
Sebab lebih banyak menceritakan khurafat, dongeng. Dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Seperti Isra Mi'raj. Terus diolahnya. Padahal Quran menjelaskan itu ru'ya. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan. Ru'ya, mimpi. Itu mimpi. Tapi karena kebohongan itu diulang-ulang berkali-kali menjadi kebenaran. Sekian, wassalam.